Pak Jokowi tadi diteruskan oleh Ketua DPR plus calon Presiden Pak Ganjar Pranowo. Jadi memang alhamdulillah tadi Pak Presiden di pagi hari sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Salah satunya adalah bagaimana kemudian pemerintahan Pak Jokowi ini sudah mengerjakan jalan nasional kurang lebih 2042 ya tadi ya kilometer jalan tol plus jalan desa 311.000 kilometer di desa-desa, kemudian hal-hal terkait dengan infrastruktur, bendungan, bandara, kemudian konektivitas antara satu desa ke desa sehingga produksi dari desa itu bisa kemudian didistribusikan dari desa ke kota. Juga terkait dengan sekarang ini di LKPP ternyata barang-barang dari UMKM itu sudah terdaftar kurang lebih 2,7 juta 4,7 juta barang UMKM yang sekarang sudah terdaftar di LKPP sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung bahwa barang-barang Indonesia itu sangat luar biasa dan bisa diproduksi dan bisa diperjualbelikan melalui LKPP. Jadi dengan hal-hal yang sudah sangat baik dilakukan oleh Pak Jokowi dengan pemerintahan di periode kedua ini, tentu saja kami berharap keberlangsungan pelaksanaan semua program itu nantinya bisa dilanjutkan oleh PDI Perjuangan plus insya Allah Presiden dari PDI Perjuangan, dan kami siap untuk melaksanakan hal tersebut, meneruskan hal-hal yang baik untuk bangsa dan negara, tentu saja rakyat, dan kesinambungan serta sinergisitas itu tentu saja akan kami jaga. Dan salah satu hal yang akan dilakukan yaitu melalui rakernas ini bahwa akan ada sinergitas, keberlangsungan, kesinambungan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan pemerintahannya di periode 1 dan periode 2 dengan nanti pasca tahun 2024. Itu sebagai pengantar yang bisa kami sampaikan, dan proses pemilu tetap akan dilaksanakan, tahapan-tahapan pemilu 2023 ini juga sedang dilaksanakan sehingga menuju tahun 2024 pemilu tahun 2024 insya Allah akan berjalan dengan baik, lancar, jujur, adil, dan yang pasti santun dan bergembira. Pesta demokrasi rakyat adalah pesta untuk rakyat yang bahagia, senang, damai, tentram, jadi nggak gontok-gontokan, nggak ribut, dan tapi berjalan secara damai. Itu pengantarnya. Ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada yang ada di sini juga kepada Pak Ganjar. Selamat sore Pak Puan, saya Delvira dari Tanjung. Izin bertanya soal apakah rakernas kali ini akan membahas khusus strategi pemenangan di Jawa Barat dan Sumatera Barat, mengingat elektabilitas Pak Ganjar relatif rendah. Pemetaan tentu saja harus dilakukan. Tadi juga dalam paparan yang saya sampaikan, saya juga menceritakan bagaimana peta politik dinamika hari ini bukan hanya untuk PDI tapi peta nasional. Begitu juga tadi Pak Ganjar sudah menyampaikan setelah beliau ini pergi keliling daerah, beliau concern bahwa membangun bangsa dan negara itu tidak bisa hanya dilakukan sendirian, tapi tentu saja bersama-sama, solid, bersama, bergabung bersama dengan rakyat, bergotong royong bersama dengan rakyat. Strategi Jawa Barat, Sumatera, dan lain-lain tentu saja menjadi satu strategi bagi PDI Perjuangan, bukan hanya untuk menambah elektoral suaranya Pak Ganjar sebagai calon presiden PDI Perjuangan, tapi bagaimana kemudian merebut kantong PDI Perjuangan untuk bisa dipertahankan dan meluaskan atau melebarkan posisi dari PDI Perjuangan di semua daerah. Jadi ini memang rakernas ini merupakan satu rakernas yang sangat strategis menjelang pemilu tahun 2024. Mbak. Kemarin P3 bilang akan bahas capresan dengan P3. Nah, apakah nanti hasil rakernas capresan ini akan mengundang P3? Begitu. Pencawapresan.
pencawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami kerucutkan, tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang sama yang ada. Mbak Puan, Mbak, tengah Mbak. Untuk Kaesang, Mas Kaesang boleh juga ya, ini masuk Depok ya, nanti PDI Perjuangan pertimbangkan, toh pilkadanya masih 2024, tapi ya nanti saya tanya Mas Kaesang berminat atau enggak masuk PDI Perjuangan. Tuh, elektabilitas survei itu tentu saja menjadi salah satu patokan bagi kami, dan kami PDI Perjuangan juga Pak Ganjar sudah memahami bahwa dinamika naik turunnya elektabilitas dalam survei itu harus dikaji secara matang dan dicerna secara lebih mendalam. Namun yaitu salah satu hal yang harus kami lakukan adalah bagaimana kemudian bisa mendorong Pak Ganjar untuk bisa bukan saja surveinya naik tapi memang bisa diterima oleh rakyat. Itu yang menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Mbak Puan, Mbak. Ya, belakang. Ya, Mbak, selamat sore. Saya Nia dari Harian Kompas, Mbak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah isu-isu yang dibahas di Rakernas ini akan menjadi bagian dari visi dan misi yang diusung oleh Capres dari PDI Perjuangan? Nah, kemudian yang kedua, boleh minta tanggapan Mbak Puan dan Pak Ganjar mungkin ya, soal apakah di pidato pengarahan Pak Jokowi tadi menambah keyakinan seluruh kader PDI Perjuangan akan dukungan Pak Jokowi terhadap Pak Ganjar, karena kan selama ini dispekulasikan dukungannya tidak sepenuhnya mengarah ke Pak Ganjar gitu ya Pak. Terima kasih, selamat sore Mbak. Yang saya pahami hari ini Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia hadir di Rakernas PDI Perjuangan, memberikan masukan, memberikan gambaran apa yang sudah beliau lakukan dan beliau laksanakan sebagai Presiden 2 periode, dan berharap bahwa apa yang sudah beliau laksanakan itu bisa diteruskan oleh PDI Perjuangan beserta presidennya PDI Perjuangan yang akan datang, insya Allah, amin. Jadi ya silakan aja dicerna sendiri kira-kira apa ya kalau kayak begitu ya harapannya. Saya juga nggak bisa kemudian mengklaim atau kemudian mengatakan pasti nanti dianggapnya sepertinya presiden terlalu intervensi atau cawe-cawe secara berlebihan. Tapi saya meyakini bahwa kehadiran beliau membuat semangat bagi PDI Perjuangan dan semangat bagi calon presiden PDI Perjuangan untuk ikut melanjutkan atau meneruskan apa yang sudah beliau laksanakan secara bersinambungan untuk bangsa dan negara. Dan ya insya Allah di tahun 2023 sampai nanti insya Allah menuju tahun 2009 kami optimis apa yang sudah dilaksanakan akan kami teruskan bersama-sama dengan PDI Perjuangan dan calon presiden dari PDI Perjuangan yang nantinya insya Allah semoga insya Allah bisa menjadi presiden selanjutnya. Tuh, amin. Visi misi belum dibahas hari ini, namun akan menjadi salah satu hal yang menjadi masukan dari semua DPD bagi visi misi calon presiden. Tapi kan
visi misinya itu nanti masih panjang, jadi mungkin masih bisa ditambah, masih bisa dikurangi, masih bisa juga diganti. Yang pasti calon presidennya bersepakat bahwa sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, visi misinya itu harus sama atau tidak, atau bersinergi dengan visi misi Pak Jokowi untuk bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya. Gitu ya Mas ya. Nah, tadi mau tanya Pak Ganjar nggak? Nah, ya. Mas, sebagai dibahas sampai saya keluar dari ruangan tadi belum dibahas karena masih fokus acara pemenang, bagaimana cara memenangkan dengan strategi pemenangan pileg dan pilpres. Jadi nama belum dibahas, mungkin besok, belum tahu juga. Dan kemudian kami meminta masukan dari seluruh DPD ya untuk memberikan update di wilayahnya masing-masing. Kemudian ya nama cawapresnya tadi saya sudah sampaikan beberapa nama yang kemudian sudah kami pertimbangkan. Tentu saja nanti cawapres itu akan setelah mengerucut akan kami sampaikan atau Ibu Ketua Umum akan sampaikan kepada capresnya apakah capresnya itu memang nyaman untuk mempunyai pendamping yang namanya ABC atau siapa itu. Ya gitu ya Mas ya. Atau Mas ada pendapat lain? Cawapresnya piye? Terima kasih. Jadi urusan cawapres karena banyak partai masih akan bekerja sama dengan PDI Perjuangan, maka pasti akan terjadi berembuk lah. Masing-masing juga sudah melemparkan kemarin, boleh nggak calonnya dari kami, boleh nggak, boleh. Sit akan dimasukkan, nanti akan kita rapatkan dan tentu persis seperti Mbak Puan sampaikan, Bu Ketua Umum sampaikan, kita akan bahas bareng-bareng. Setelah mengerucut, dikonsultasikan, nanti dikomunikasikan dengan capresnya agar kita bisa bareng. Jadi sabar. Ya, sabar. Yang mana? Ya, Rio. Intinya PDI Perjuangan membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk semua partai itu bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Namun tentu saja untuk bisa ada kesamaan, tentu saja perlu ada pembicaraan intensif yang harus dilakukan sehingga kita bisa mempunyai satu cita-cita, satu visi, satu misi yang memang klop untuk kemudian bekerja sama bersama-sama. Jadi memang partai parlemen ataupun partai non-parlemen sedang kami lakukan komunikasi yang intensif. Nah, dan mulai kemarin sudah P3, kemudian alhamdulillah PAN sudah bersilaturahmi. Nantinya ke depan akan ada partai-partai lain yang ikut kemudian datang untuk bersilaturahmi dan kita akan bicara lebih intensif untuk bisa menyatukan, mensinergikan visi dan misi sama-sama demi bangsa dan negara. Itu. Cukup? Ya, satu lagi yang perempuan. Ini kan sampai dengan saat ini Puan kemudian Mas Ganjar ini kan sama-sama masih saja masih jadi kepala daerah. Puan juga masih sibuk dengan agenda-agenda di DPR. Nah, tapi ada dalam waktu dekat ini sebagai perempuan yang juga merupakan ketua tim pemenangan akan masuk bareng bersama Mas Ganjar yang mungkin memberikan efek kejut gitu supaya ada rebound gitu ya. Ya pastilah ini aja udah berduaan. Iyalah. Duduknya sebelahan, ngomongnya berdua.
Jadi bagaimana kemudian kami bersama-sama bekerja sama bergotong royong untuk menyolidkan partai, bekerja bareng untuk bisa memenangkan pileg dan pilpres, tentu itu menjadi satu bagian dari strategi atau pemenangan yang akan kami lakukan secara bersama. Kapan waktunya tunggu saja, karena memang kami sudah punya tugas masing-masing. Mas Ganjar juga terbatas waktunya karena memang masih sebagai kepala daerah harus mengatur tugas dan kewajibannya juga, nggak boleh kemudian lalai meninggalkan kewajiban yang ada di Jawa Tengah. Saya juga sebagai ketua DPR juga punya tugas dan kewajiban yang harus saya lakukan, tapi paling tidak apa saja yang akan dilakukan itu sudah melalui koordinasi dan kesepakatan bersama dalam penugasannya itu. Jadi kita akan berdua kan selalu seiring seirama. Ya.